Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan saya berpikir bahwa Tuhan memperhitungkan setiap saudara orang yang luar biasa. Tadi saya sempat kaget karena saya parkir di P12 dari ibadah di Prisma. Dan saya bilang, wow ini penuh sekali ya mobilnya. Saya pikir bakal sepi saudara. Karena saya kemana-mana ketemu orang Indonesia. Di mana-mana. Luar kota, luar negeri, orang Indonesia. Jadi saya pikir ini banyak yang gak hadir. Tapi saudara semua, pembantu belum pulang, banyak kesibukan, capek mungkin, saudara cari Tuhan. Pasti Tuhan melawat dan memberkati setiap kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Behavior atau perilaku yang baik. Apa yang dimaksud dengan good behavior? Ada yang bilang itu perbuatan baik. Berbuat baik. Saya bilang betul, tidak salah. Tapi behavior itu lebih luas. Good behavior bukan sekedar berbuat baik menolong orang. Tapi hal-hal kecil seperti saudara ngantri di bank, saudara gak cemberut, saudara tetap senyum, ketemu orang selamat pagi, itu good behavior, itu perilaku yang baik. Kalau saudara misalnya seorang karyawan, saudara masuk kantor, ketemu satpam, mungkin gak banyak orang lihat satpam, saudara lihat satpam. Selamat pagi Pak Satpam, kalau kenal namanya Jono, selamat pagi Jono. Good behavior. Saudara menghargai orang lain, itu good behavior. Saudara salaman sama orang yang lebih tua, saudara berdiri, menghormati orang tua, itu good behavior, perilaku yang baik. Saudara, kita bisa melakukan good behavior dalam hal-hal yang simple. Mulai hari ini kalau pembantu saudara siapin makanan, boleh nggak kita bilang sama pembantu kita, makasih ya Bu, boleh nggak? Udah kita bayar kok, ngapain terima kasih? Tapi waktu kita berterima kasih kepada pembantu kita, dia rasa dihargain. Itu good behavior. Saya juga kemarin kesel saudaraku, karena di mana-mana kan banyak manusia ya. Ada orang yang bawa troli, itu nyondol saya terus saudara. Duh ini siapa lagi nih? Saya udah mau kesel gitu ya, tapi saya ingat mau khotbah hari ini saudaraku. Good behavior, saya mesti good behavior, perilaku yang baik. Jadi akhirnya saya noleh ke belakang, saya senyumin. Udah saya senyumin, gak pernah nyenggol-nyenggol saya lagi saudaraku. Jadi kalau kita punya perilaku yang baik itu justru jauh lebih menguntungkan. Coba kalau saya pelototin, mata lu di mana? Jangan-jangan saya 5 kali disundul lagi saudaraku. Nah ternyata Alkitab juga mendorong kita punya good behavior. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 12. Apakah saudara siap membaca bersama saya? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya berhenti sampai di sini. Firman Tuhan berkata, perhatikan, milikilah cara hidup yang baik. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan milikilah good behavior. Perilaku yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di tengah bangsa yang belum kenal Tuhan. Supaya satu hari mereka akan percaya Tuhan waktu mereka dilawat oleh Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar orang Kristen ini sekarang jadi sorotan. Saudara kalau galak dikit marahin orang ada yang lihat tuh katanya Kristen. Betul gak saudara? Itu anak Tuhan tuh, kok kelakuannya seperti itu. Mengapa? Karena kita sedang disorot. Orang Kristen disorot, anak-anak Tuhan disorot. Itu sebabnya kalau saudara seorang businessman, paling tidak secara dasar saudara punya good behavior. Saudara adalah orang yang jujur. Saya berharap semua pengusaha di sini jujur. Kalau ngomong bisa dipercaya, kalau jelasin barang itu pasti benar. Kalau saudara jualan sepatu made in Paris, saudara bilang ini made in Paris makanya mahal. Saudara akan dipercaya orang, pasti made in Paris. Jangan sampai saudara bilang made in Paris ternyata made in Cibaduyut misalnya saudaraku. Tapi kalau saya bukan bisnismen gimana? Misalnya saya seorang pegawai. Kalau saudara pegawai, saudara adalah pegawai yang sopan, berinisiatif,
datang tepat waktu, nggak korupsi waktu, hormat pada atasan, nggak suka melawan. Ini hal-hal yang simple, saudaraku. Kalau saudara berteman, saudara adalah teman yang disukai banyak orang. Karena saudara orang yang menghargai teman, suka menolong teman, setia kawan. Dalam kehidupan sehari-hari saya katakan tadi, dalam kondisi apapun saudara tidak bereaksi berlebihan. Kalau mobilmu dipotong orang jangan bilang, babi lu, monyet lu. Kita sabar, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkatimu Pak. Misalnya seperti itu. Amin saudara. Saya tahu saudara Pak sedang punya banyak pengalaman nih yang pulang dari liburan ya. Macam-macam pengalamannya, karena semuanya pada ngantri sekarang. Kalau saudara nyerobot pasti orang, tuh kan anak Tuhan nyerobot. Perilakunya tidak baik. Anak Tuhan yang baik suka antri tepat pada posisinya, enggak nyerobot saudaraku. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata perilaku atau behavior itu punya akar saudaraku. Semua perbuatan kita itu ada akarnya, ada sumbernya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari perilaku atau behavior adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita inilah yang menjadi sumbernya semua perilaku kita, behavior kita. Itu sebabnya betapa pentingnya pikiran kita ini harus mengalami pembaharuan. Kita orang Kristen kenapa dengar khotbah tiap minggu, harus baca Alkitab tiap minggu. Supaya pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang merubah pikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 2, ini ayat yang sangat terkenal sekali saudaraku. Sebenarnya dalam ayat ini kita sudah bisa belajar bahwa semua perilaku itu akarnya adalah pikiran kita. Saya akan bacakan saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh apa saudara? Pembaharuan budimu. Terjemahan yang lain dikatakan pembaharuan pikiranmu. Jadi perubahan perilaku dari orang duniawi, kelakuan yang gak benar jadi benar. Itu sebetulnya adalah karena pikiran kita mengalami pembaharuan. Pikiran kita mengalami perubahan. Lalu dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dulu saya awal-awal pelayanan sangat mementingkan melihat jemaat itu punya pengalaman. Bahkan makin emosional pengalamannya, saya merasakan itu khotbah saya sukses. Itu sebabnya di kalangan teman-teman orang bilang itu Yosia kalau khotbah, kalau jemaat belum nangis dia belum puas. Kalau belum nangis dia ambil sepatu, dia timpuk jemaat pokoknya sampai nangis katanya saudaraku. Itu bercandanya begitu. Karena kita berpikir kalau jemaat nangis itu bagus. Artinya dia dijamah Tuhan. Saya nggak bilang itu nggak bagus. Tapi persoalannya sekarang saudaraku yang lebih penting adalah bukan pengalaman emosional. Tapi bagaimana khotbah yang saudara dengar dari minggu ke minggu itu merubah dan memperbaharui pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak berubah, susah kelakuan berubah. Ada enggak pikiran belum berubah masih jelek, kelakuan jadi baik? Saya jawab ada. Itu namanya pura-pura. Pakai topeng. Pikiran belum berubah kok kelakuan berubah, pura-pura. Dan biasanya saya mau tanya, yang namanya pura-pura bisa bertahan lama enggak? Enggak bisa. Sebulan dia masih bisa. 2 bulan kayak orang baik banget. 3 bulan orang bilang ketahuan belangnya. Ketahuan aslinya. Kenapa? Karena aslinya akan nongol. Saudara nggak bisa pura-pura terus. Kalau memang ininya belum berubah. Nah bagaimana dari pikiran saudaraku prosesnya saya ingin ditampilkan dengan sederhana ya. Sampai menjadi perilaku saudaraku. Perhatikan yang pertama adalah pikiran dulu. Apa yang dimaksud dengan pikiran dan apa yang ada dalam pikiran saudara dan saya. Nah pikiran itu menampung semua pengetahuan. Semua pengetahuan berupa informasi juga pengalaman yang terjadi di masa lalu. Itu semuanya ditampung di pikiran. Yang saudara pelajari di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi negeri, S1, S2, S3 masuk pikiran.
Semua informasi. Nah, pikiran itu saudaraku kemudian menjadi sumber dari yang namanya sikap atau attitude. Apa yang dimaksud dengan sikap? Banyak orang kalau ngelihat anak muda yang tindakannya ugal-ugalan atau enggak sopan, tolong ya, jaga sikap. Sebenarnya ini kurang tepat. Sebenarnya sikap itu belum bisa dilihat. Sikap itu adalah proses dalam pikiran yang mulai terbentuk. Coba ditampilkan apa itu sikap. Sikap adalah pola pikir. Jadi pikiran yang sudah ada polanya. Tapi masih internal, masih di dalam, belum jadi tindakan. Pola pikir internal yang menentukan cara pandang kita melihat dan merespon kehidupan. Saudara ngerespon kehidupan, merespon masalah, melihat kondisi-kondisi dan sesuatu terjadi. Itu semuanya adanya di pola pikir kita. Itu disebut dengan pikiran yang sudah terbentuk menjadi pola pikir, itu namanya sikap atau attitude. Nah, dari sikap inilah baru menjadi behavior atau perilaku. Nah, perilaku itu apa? Perilaku atau behavior adalah ungkapan dari sikap yang dinyatakan dalam tindakan yang dapat dilihat. Jadi yang saudara lakukan semua, ini baru behavior. Saudara ngeliat orang sinis gini, ini sebenarnya bukan sikap, udah behavior, udah perilaku. Saudara kalau benci sama orang, buang muka, ini apa nih? Bukan sikap, ini behavior, udah perilaku. Habis buang muka, pelan-pelan mukanya diambil lagi, pakai lagi, saudaraku. Itu semua behavior. Dan Tuhan ingin pikiran kita yang menjadi sumber ini yang diperbaharui. Saya berdoa supaya setiap jemaat NDC, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dengar firman Tuhan, masukkan firman dalam pikiran, membentuk pola pikir saudara. Dan akhirnya behavior kita adalah perilaku yang baik. Good behavior. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke enggak waktu ibadah nangis? Oke. Enggak dilarang. Ada yang bilang jangan pakai perasaan, jangan pakai perasaan. Loh kita pakai perasaan kita menyembah Tuhan, kita nangis. That's okay. Tapi kalau pikirannya enggak dijamah oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus dan mengalami pembaharuan 10 tahun, 20 tahun tua di gereja, enggak ada perubahan. Makanya Alkitab selalu berkata pikirkan yang baik, yang indah. Sebab kalau pikiranmu baik, manis, indah, melihat semuanya indah. Lihat orang-orang semua indah, tapi kalau pikirannya udah curiga, negatif, lihat orang masuk paling maling, ini maling nih. Ini rampok nih, curiga. Alkitab berkata bagi orang suci semua apa? Suci. Kalau orang suci, pikirannya suci, ngeliat semuanya suci. Lihat matahari Tuhan baik, lihat gunung Tuhan besar. Tapi kalau orang pikirannya jorok, saudara baca deh bukunya. Lihat angin jorok, lihat pohon jorok, lihat sapi aja jorok. Lihat apa aja jorok. Bagi orang jorok, semua jorok. Tapi bagi orang kudus, semua kudus. Amin saudaraku. Nah, hari ini saudaraku saya nggak akan lama di sini. Ini sesuatu yang untuk menjadi pemahaman kita bahwa ini yang kita bahas sepanjang bulan Juli. Kita mau semua jemaat punya good behavior, punya perilaku yang baik. Supaya hidup kita jadi kesaksian, jadi terang dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin langsung kita praktek. Ada satu good behavior yang saya ingin semua jemaat punya. Dan good behavior yang saya ingin semua kita punya adalah good behavior menolong orang lain untuk berhasil. Menolong orang lain untuk berhasil. Ini satu good behavior yang sangat penting karena apa? Karena akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan hidupmu akan penuh dengan keberhasilan. Ada satu quotes yang saya kutip dan saya ingin tampilkan saudaraku. Untuk mendorong saudara semua punya perilaku senang menolong orang lain untuk berhasil. Sebab kalau enggak saya pastikan saudara enggak akan suka khotbah ini. Karena setiap kita tuh sukanya kita yang berhasil, bukan orang lain yang berhasil. Betul enggak saudara?
ini pendeta nggak tahu. Bukannya khotbah soal gua yang berhasil, malah nolong orang lain berhasil. Tapi ini adalah kuncinya saudaraku, bagaimana saudara berhasil. Saudara berhasil karena saudara punya perilaku yang baik menolong orang lain untuk berhasil. Nah quotes-nya saya bacakan begini. Anda akan memiliki apa yang Anda inginkan. Jika Anda menolong orang lain untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Yang nangkep dan setuju katakan amin. Kalau saudara menolong orang lain berhasil, maka Tuhan akan membuat Anda berhasil. Kalau saudara menolong orang lain mencapai impian dalam hidup mereka, maka Tuhan akan menolong saudara untuk berhasil. Jadi kuncinya untuk saudara berhasil, untuk saudara meraih impian saudara adalah dengan jalan saudara menyisihkan hidup saudara sebagian. Jangan hanya fokus kejar keberhasilan sendiri, fokus juga untuk membuat orang lain sukses. Fokus juga menolong orang lain meraih impian mereka. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saya ingin memberikan beberapa tips, 3 tips sederhana. Supaya kita semua menjadi orang yang punya perilaku, mau menolong orang lain, meraih keberhasilan. Tips pertama yang sederhana adalah jangan takut orang lain lebih sukses. Sehingga kita tidak menolong orang lain. Nah ini penting sekali karena yang menjadi hambatan dari setiap kita adalah seringkali kita takut menolong orang lain dan orang itu nantinya lebih sukses dari kita. Tentunya kita menolong orang yang berdasarkan bidang kita dong. Kalau saudara dokter di sini ada banyak dokter, di gereja kita banyak dokter. Dokter-dokter yang sudah lebih lama praktek, mau nggak nolong dokter baru? Jangan Pak, ini saingan saya. Kalau saudara ahli dalam bidang bikin kue, mau nggak kalau ketemu orang-orang yang baru bikin kue, masih muda-muda, gini loh caranya, terus marketingnya begini, mau nggak? Atau saudara takut dia akan jadi saingan saudara dan lebih sukses dari saudara? Kalau saudara fotografer yang sudah senior, fotografer profesional, di sini banyak sekali anak-anak muda yang pengen jadi fotografer, mau nggak kumpulin anak-anak muda? Om ajarin ya, supaya kalian hebat, sukses. Mau nggak? Karena rata-rata orang malah kalau ada yang baru, kalau perlu kita injek, saudaraku. Supaya nggak ada saingan. Tapi prinsip Tuhan ternyata nggak begitu. Tuhan ingin saudara menolong orang lain. Tanpa saudara takut orang lain lebih sukses dari saudara. Saya ingat satu kali ada pegawai baru saudara. Katakan namanya siapa? Cheryl misalnya, Cheryl. Cheryl ini pegawai baru dari sebuah perusahaan. Setelah dia dites, lulus, diterima. Kemudian bosnya bilang, Cheryl nanti kamu belajar ya, nanti kamu akan diajarin oleh senior kamu. Kamu harus banyak belajar program komputer yang terbaru. Supaya kamu pinter. Ya, kamu mesti belajar komputer. Nah nanti di ruangan itu ada banyak ya orang, nanti ada satu senior kamu yang ngajar kamu. Oke bos. Cheryl mulai ngantor. Dia mulai cari tahu siapa ya senior yang dimaksud yang akan ngajar dia. Setelah tanya-tanya akhirnya Cheryl pegawai baru tahu, oh itu tuh seniornya yang memang jago program. Ditunggu seminggu nggak diajarin. Sebulan nggak diajarin. Akhirnya dari orang lain teman-teman di situ akhirnya Cheryl tahu bahwa nggak mungkin dia akan diajarin. Karena seniornya itu ternyata ngobrol-ngobrol sama orang lain. Gua ngajarin dia. Dia lebih muda, lebih cakep dari gua. Lebih fresh. Entar kalau gua ngajarin dia, gua akan kesalip. Nanti dia lebih cepat naik. Itunya apanya? Karirnya. Lalu dia bilang, si seniornya gak bakalan gua ngajarin dia. Ada orang yang begitu takut saudaraku. Takut ngajarin orang lain, takut kesalip. Takut orang lain yang lebih muda, lebih sukses dari dia. Tapi saya ingin katakan, jangan saudara takut ngajarin orang lain
karena saudara khawatir nanti orang itu lebih sukses dari saudara. Pada saat engkau mengajar orang lain, percayalah Tuhan akan menolong saudara meraih impian saudara, meraih keberhasilan. Dan saudara akan kaget kenapa? Karena keberhasilanmu akan lebih luar biasa. Saya pernah ketemu orang yang kemana-mana saudaraku ya, beda-beda kota, ini orang hebat memang. Ada saja anak muda yang bilang, Om ingat saya enggak Om 5 tahun yang lalu. Om ngajarin saya begini, saya sekarang sukses loh Om, puji Tuhan Om. Dia pindah kota kemana saja dia pergi, dia punya pengaruh yang luar biasa. Berapa banyak saudara rindu saudara punya pengaruh dalam hidup ini. Hidup saudara itu punya dampak untuk orang lain. Memberkati orang lain, saudara gak takut. Jadi hari ini saya dorong setiap saudara, jangan pernah takut untuk menolong orang lain karena saudara khawatir orang lain lebih sukses dari saudara. Jangan takut. Saudara menolong orang lain, Tuhan menolong saudara. Meraih impian saudara. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tips yang kedua, ini hal yang simpel juga. Saya ingin mendorong saudara supaya saudara jangan khawatir, jangan rasa rugi. Menolong orang lain sama dengan apa? Menolong diri sendiri. Menolong orang lain untuk naik itu menolong saudara sendiri. Dalam ilmu kepemimpinan sekarang saudaraku, malah para pemimpin itu tidak fokus pada dirinya. Dalam ilmu kepemimpinan leadership yang sekarang, para pemimpin itu justru harus fokus menjadikan anak buahnya sukses. Saudara yang jadi pemimpin pasti setuju dengan saya. Amin saudara. Sebab kalau anak buah saudara sukses, semuanya sukses, saudara diam aja, kesuksesan anak buah itu nyundul saudara. Oke, saya memahami banyak suster belum balik. Tidak apa-apa ya, saudara fokus ke saya. Ini perilaku yang baik maksud saya gitu loh. Tapi saya ngomong apa tadi yang terakhir? Hah? Ya, menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Dalam ilmu kepemimpinan kalau saudara belajar sekarang, malah pemimpin itu jangan mau sukses sendirian. Berat dia. Kalau dia sukses sendirian, dia ngegandol semua, berat dia. Kalau saudara pemimpin, jadikan bawahan saudara sukses. Maju, naik. Kalau semua anak buah saudara naik kelas, naik tingkatnya, lebih pintar, lebih hebat. Saya mau tanya, saudara sebagai pemimpin ikut naik gak? Kesundul pasti. Jadi menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Jadi saudara jangan pernah takut, nanti saya rugi nolong orang lain. Enggak. Ini prinsip, ini hukum yang Tuhan berikan. Bahwa ketika Anda menolong orang lain, saudara akan menolong dirimu sendiri. Ada seorang pendaki gunung namanya Alec. Dia pendaki gunung profesional. Dia sudah menaklukkan banyak puncak gunung. Nah satu kali dia dalam pendakian bersama dengan timnya untuk menaklukkan satu puncak gunung. Dan sudah mendekat kurang beberapa jam saja dia akan menaklukkan puncak gunung itu. Tiba-tiba terjadi badai salju yang hebat karena sudah di puncak ada salju yang luar biasa dinginnya. Dan perjalanan tambah berat. Mereka bergantian jadi pemimpin, yang paling depan jadi pemimpin, nanti diganti lagi paling bawah. Lalu yang pas ada di depan jadi pemimpin berkata, semua fokus konsentrasi karena badai ini luar biasa berat dan sangat dingin. Semua konsentrasi supaya kita sukses mengalahkan, menaklukkan puncak gunung itu. Sementara Alex fokus saudaraku. Tiba-tiba dia melihat ke samping di lintasan yang paling dekat tapi cukup jauh. Ada seorang pendaki yang sedang terkapar saudaraku. Bahkan ditinggal oleh yang lain. Lalu Alex bingung nih. Mau naik terus atau dia tolongin orang itu. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya, semua fokus taklukkan puncak gunung. Semuanya naik, dia diam sebentar lalu dia nyimpang saudaraku. Dia tolong pendaki gunung dan ternyata waktu dideketin memang pingsan. Dan membeku saudaraku. Alex harus menolong memijit beberapa pusat pembuluh-pembuluh darah mulai dipijit supaya aliran darahnya lancar lagi. Beberapa menit kemudian ini orang bangun, sadar. Lalu dengan segera cepat ditorong untuk berdiri. Dan Alex harus memutuskan untuk tidak naik ke puncak. Dia harus membawa orang itu, menyelamatkan orang itu turun ke bawah. Ke pos yang terdekat.
Dan sampai ke pos yang terdekat dia masuk sama orang itu diperiksa. Setelah dokter memeriksa lalu dokter berkata kepada Alek, Alek hari ini kamu menyelamatkan 2 nyawa. Alek bingung, apa maksudnya? Engkau bukan saja menyelamatkan orang ini, tapi engkau menyelamatkan, siapa yang diselamatkan? Dirimu sendiri. Barusan aku sudah memeriksa semua sendi-sendi kamu. Dan semua sendi-sendi kamu menunjukkan tanda yang sangat jelas. Hanya dalam 1 jam ke depan, semua sendi-sendi kamu akan freeze. Dan kamu gak bisa melangkah dan kamu akan tewas di atas. Tapi kamu menyelamatkan orang itu. Dan kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Saudara, kadang-kadang hidup itu gak mendaki terus ke atas. Hidup tidak selalu sebuah perlombaan dan saudara mesti kejar ke puncak karir saudara. Kadang-kadang ada bagusnya saudara berhenti sebentar dalam perlombaan itu dan kalau perlu turun sebentar. Tolong orang lain untuk saudara naik kembali pada masa yang akan datang untuk meraih puncak yang lebih tinggi. Pada saat saudara menolong orang lain, Tuhan akan menolong saudara meraih puncak-puncak yang lebih tinggi lagi dalam hidup kita. Dan kita meraih keberhasilan lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Andy Stanley, seorang hamba Tuhan besar di Amerika yang gerejanya sekarang luar biasa berkembang. Dia pernah bilang begini. Ini dalam bahasa saya ya. Kemungkinan hal yang terbesar yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Bukan apa yang kita capai. Bukan apa yang kita lakukan. Tapi akan ada dalam seseorang yang kita bangkitkan. Ngerti maksudnya saudaraku? Saya ulang lagi ya. Ada kemungkinan hal terbesar yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. Bukan apa yang kita capai atau apa yang kita lakukan. Tapi ada pada seseorang yang kita bangkitkan. Bisa nangkep gak saudara? Jadi ada kemungkinan yang kita lakukan mungkin gak terlalu hebat. Tapi apa yang kita lakukan pada orang lain. Seseorang menjadi sukses luar biasa karena kita bantu dia sukses. Jangan-jangan itu hal yang terbesar yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berharap kita semua punya kebiasaan seperti itu, nolong orang lain. Di sini ada banyak orang muda yang hebat. Tapi harus ada orang yang buka pintu, saudara. Dan mungkin saudara yang lebih pengalaman akan buka pintu bagi orang muda. Dan orang muda itu mungkin akan jauh lebih hebat. No problem. Dan mungkin itulah hal yang terbesar yang akan kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Karena kita punya pengaruh dalam hidup banyak orang. Dan membuat banyak orang lebih akan sukses, akan luar biasa. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan satu lagi yang terakhir saudaraku, ini juga hal yang simple. Kita itu nolong orang lain sukses itu lewat apa? Nah, ini yang terakhir. Pergunakan kepandaianmu, pengalamanmu, dan pengaruh yang kita miliki untuk berinvestasi dalam keberhasilan orang lain. Jadi pertolongan kita itu bukan hilang, tapi itu investasi saudaraku. Karena apa? Karena keberhasilan orang kita tolong akan Tuhan perhitungkan menjadi keberhasilan dalam hidup kita. Itu investasi. Kalau kita merenungkan, pasti pada awalnya kita sukses seperti hari ini, ada orang yang pernah nolong kita. Siapa yang bisa berkata ya? Setuju? Atau saudara sukses karepmu dewe gitu orang Jawa bilang. Coba saudara renungkan, saudara bisa mencapai hari ini, ada orang yang pernah buka pintu buat saudara. Mengapa tidak hari ini kita pergunakan kepandaian kita, pengalaman kita, dan pengaruh kita untuk membuka pintu orang lain? Mungkin sudah pernah mengenal seorang yang pernah mendapat hadiah sebagai jurnalis internasional yang terbaik, namanya Byron Pitts. Nah itu fotonya. Byron Pitts ini seorang kulit hitam saudara. Dan dia mendapatkan hadiah sebagai jurnalis terbaik lewat acara di televisi yang judulnya 60 Minutes. 60 Minutes adalah acara berita di Amerika yang paling populer, yang ditonton paling banyak orang, jutaan pemirsa. Pada waktu dia mendapatkan hadiah penghargaan itu, dia pegang pialanya dan dia bilang gini, saya tidak akan pernah sesukses hari ini.
tanpa teman sekamar saya yang selama 4 tahun berinvestasi dalam hidup saya. Jadi Byron Pitts ini orang miskin, saudara. Dapat beasiswa, kuliah di perguruan tinggi yang bergengsi di Amerika. Dia di asrama satu kamar dengan anak muda bule. Ini orang hitam sama bule. Tapi bulenya ini orang baik, saudaraku. Pemuda yang baik dari orang kaya yang pendidikannya memang bagus. Lalu Byron Pitts bilang gini, aku pengen, dia ngomong sama temennya, aku pengen jadi wartawan internasional. Aku pengen jadi jurnalis internasional. Lalu temannya bilang, mana bisa, kamu punya kata-kata itu jelek. Karena kalau orang lingkungannya orang-orang miskin ya, kata-katanya tuh miskin. Kata-katanya tuh nggak kaya, nggak berbobot gitu. Kamu punya kata-kata nggak bagus. Lalu gimana dong? Gini aja. Mau nggak sesudah kita bikin PR semua, PR kuliah, tugas-tugas kuliah, jam 10 malam udah beres semuanya, saya ajarin kamu 1 jam tiap hari. Kalau kamu bikin kalimat ini loh kata-kata yang berbobot, mungkin artinya sama tapi kamu perlu kata-kata yang berbobot. Selama 4 tahun saudaraku, tiap malam jam 10 sampai jam 11 diajarin temannya dan dia apalin. Akhirnya dia menjadi seorang wartawan, jurnalis yang kata-katanya sangat hebat. Dan dia bilang ini karena teman saya menginvestasikan hidupnya 4 tahun tiap hari untuk ngajarin saya. Mungkin temannya gak sukses seperti dia. Tapi keberhasilan dari Byron Pitts, saya percaya oleh Tuhan diperhitungkan menjadi keberhasilan dari temannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara punya kepandaian, apa salahnya saudara kalau ketemu di gereja, kumpulin anak muda, dan tiba-tiba ada hubungannya dengan kemampuan saudara. Cerita saudara pengalaman saudara. Kalau kamu buka toko, buka restoran, gini loh, om punya pengalaman. Cerita, bagi. Jadi di gereja ini bukan hanya soal orang miskin, diakonia, enggak. Saudara menolong setiap anak muda mencapai impiannya. Saudara menolong orang-orang yang di sini punya potensi besar yang belum tahu mana pintunya. Saudara tunjukkan pintunya dan saudara buka pintu. Lewat kepandaian saudara, lewat pengalaman saudara. Lewat pengaruh saudara. Di Alkitab ada seorang rasul yang gak terkenal. Tapi dia yang telah membuka pintu untuk Rasul Paulus. Sehingga Paulus itu diterima dan jadi rasul yang terkenal yang menulis lebih dari separuh kitab dalam perjanjian baru. Siapa rasul ini? Namanya Barnabas. Barnabas adalah rasul yang gak terlalu terkenal. Tapi dia telah mempergunakan pengaruhnya untuk buka pintu bagi Paulus. Tadinya semua pintu tertutup. Siapa orang yang berani terima Paulus waktu itu? Dia pembunuh, penganiaya jemaat. Terkenal sadis saudaraku. Kalau dia masuk NCH pasti saudara juga takut. Coba ada yang masuk sini. Saya sudah bertobat ketemu Yesus kayak Paulus. Tapi saya latar belakangnya, saya ini dari ISIS. ISIS, wah. Dan ini foto-foto saya membantai orang. Wah, dia tunjukin fotonya. Mau duduk sebelahnya? Takut hilang kan saudara? Jadi pada waktu itu jemaat dan gereja nggak ada yang terima Paulus. Coba lihat Kisah Rasul 9:26. Saya akan segera mengakhiri khotbah saya. Kisah Rasul 9:26. Ini jelas bahwa semua pintu tertutup bagi Paulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus, nama aslinya sebelum jadi Paulus, Saulus mencoba apa saudara? Menggabungkan diri kepada NDC, kira-kira gitu kan. Menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya apa saudara? Takut kepadanya, semuanya takut. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Lah ini suka menganiaya, membunuh orang Kristen. Mana mungkin dia murid Yesus. Semuanya takut, semuanya tutup pintu. Kalau nggak ada yang buka pintu, tidak ada Saulus jadi Paulus. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada seorang yang tidak berdiam diri, namanya Barnabas. Ayat selanjutnya, ayat 27. Tetapi apa saudara? Barnabas menerima dia. Semua gak mau terima dia. Barnabas bilang, aku terima engkau Paulus, aku percaya. Terus, dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan.
Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi yang buka pintu untuk Saulus siapa saudara? Barnabas. Aku terima kamu. Aku kenalin ya pendeta-pendeta besar itu rasul-rasul. Dia bilang ini orang sudah bertobat, saya jamin dia ketemu Yesus. Dia cerita. Akhirnya semua rasul-rasul terima Saulus dan namanya jadi Paulus. Dan pintu-pintu terbuka. Apa saudara pikir saya tiba-tiba khotbah di sini dan orang mau dengar? Enggak. Awalnya saya lulus sekolah Alkitab, tidak ada yang mau terima saya. Enggak ada gereja-gereja besar undang saya. Lah kok bisa Pak Yosia akhirnya khotbah? Ada pendeta yang pakai pengaruhnya dan buka pintu buat saya. Yosia ikut om khotbah. Bawa Alkitab, bawa. Saya bawa tasnya. Si om khotbah, selesai khotbah, orang pergi, pulang, jemaat pulang. Lalu si pendeta senior kenalin saya, kenalin ini Pak, saya bawa ini murid saya namanya Yosia. Masih kurus dia masih kurus. Tapi khotbahnya boleh dicoba, cukup bagus gitu. Ah masa sih pentongan tidak meyakinkan. Ya cobalah khotbah di pemuda dulu, gak usah di umum pemuda dulu. Mulailah saya khotbah di pemuda. Khotbah di pemuda lalu lapor si ketua pemuda. Om sama gembalanya, khotbahnya lumayan. Undang lagi. Lama-lama bagus, undang umum. Saya dibawa kemana-mana, kenalin ini Yosia. Undang khotbah dia, saya jamin khotbahnya bagus. Saya jadi seperti hari ini, ada orang buka pintu. Orang tolong saya berhasil. Masakan saya tidak tolong orang lain itu berhasil. Banyak jemaat bilang, tuh Pak Yosia kalau ada yang nonjol sedikit langsung diinjek. Katanya, enggak begitu. Karena saya tahu setiap keberhasilan kita, ada orang yang pernah membuka pintu buat kita. Cuma kita enggak pernah terima kasih aja, lupa. Bocengli. Saya orangnya suka kenalin. Ini khotbahnya bagus, ayo. Saya kenalin. Saya suka orang-orang muda dipakai Tuhan. Kita nggak perlu takut seperti poin pertama tadi. Nggak perlu takut dia lebih hebat dari kita. Gimana Pak kalau nanti ada pengkhotbah di gereja kita yang masih muda. Khotbahnya lebih bagus dari Bapak. Puji Tuhan. Cepat pensiun saya. Yang paling susah udah umur 70, 80 tahun tangan udah goyang. Nggak ada yang khotbah. Bayangkan gimana susahnya saya tuh. Kita harus mendorong orang lain sukses. Buka pintu lewat pengaruh kita. Jangan takut kalau ada dokter, ada ahli kecantikan yang jago bikin kue. Ajarin orang lewat kepandaianmu, lewat pengalamanmu, lewat pengaruh saudara. Buka pintu untuk orang lain. Mengapa kita melakukannya? Karena kita tahu menolong orang lain, menolong kita, diri kita. Kalau kita menolong orang lain meraih impiannya, Tuhan akan menolong saudara, meraih impian saudara. Tuhan akan menolong saudara untuk meraih cita-cita saudara. Dan saudara akan menjadi orang yang berhasil. Dan ingat, kalau dulu pernah kita, orang buka pintu buat kita. Maukah kita membuka pintu untuk orang lain? Orang anak muda di sini, banyak orang-orang hebat di sini. Tapi mereka perlu dibukain pintu. Perlu orang-orang yang senior, kasih jalan pada mereka. Kasih tahu, berikan pengaruh saudara. Supaya banyak orang-orang meraih keberhasilannya dalam gereja ini. Kalau semua saling menolong, semua akan naik kelas semua. Dan semua akan diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua punya good behavior. Menolong orang lain meraih keberhasilannya. Amin. Kita berikan